Oke, let's do this. Oh. Halo semua, kembali lagi di CS Gadget, channel dimana kita akan nge-review dan ngebahas tentang gadget. Nggak cuma HP, kita akan bahas gadget-gadget lainnya. Tapi di sesi kali ini gue pengen ngebahas salah satu HP yang dulu pernah sempat booming dan menjadi perbincangan banyak orang karena dia telah kembali dari kubur, ya kan, bangkit dari kubur. Dia berusaha mengejar ketertinggalan salah satu brand yang dimana ketika HP ini dijatuhin ke lantai, katanya lantainya yang pecah. Ya pasti kalian udah menebak ini brand apa, dan ini dia Nokia 8. Dengan Snapdragon 835, dengan Snapdragon 835, kita akan coba cek gimana performanya di tahun 2021 ini. Memang HP ini bukan yang paling baik di kelasnya, dan memang HP ini bukan yang kekinian, tapi ada value yang menarik kenapa si Nokia 8 ini wajib dimiliki oleh kamu yang suka HP kecil, performa bagus, kamera bagus, daya tahan baterai oke, punya NFC, sensor lengkap, dan yang paling penting adalah layar yang bagus serta build quality yang flagship banget. Yap, mari kita langsung coba unboxing dan review Nokia 8. Ya, ini dia Nokia 8. Yuk kita unboxing, dan apa aja sih isinya. Dan gue mau cerita bahwa HP ini gue dapet di harga 2 juta pas. Jadi di harga 2 juta. Dan ini kita akan coba unboxing dulu. Dapat apa aja sih 2 juta tuh? Sebenarnya sih ini HP juga untuk dijual ya. Jadi kita akan coba cek. Nah, di yang box pertama kita dapat HP-nya sama dapat hard case-nya. Jadi ini beli second ya. Nih gue dapat barangnya, dapat hard case sama HP-nya. Oh no, ini bukan hard case, ini soft case. Nah, dapat soft case. Habis itu di dalam boxnya juga ada buku panduan dan beberapa kitab suci. Oh, masih ada ini, masih ada ejectornya, SIM ejector. Lalu dapat ini apa ya, ini ya namanya earbudnya, cuman nggak tahu headsetnya kemana. Kayaknya sih nggak dapat headset. Harusnya kalau ada headsetnya di sini. Nah, selanjutnya kita cek dulu yang kotak ini. Kotak ini tuh isinya apa? Kalau nggak salah sih ini charger ya. Ini unboxing sambil di pedesaan nih, suasana pedesaan. Ada suara kicauan burung, ada suara ayam jago, sambil relaxing ya. Nah, ini gue dapet chargernya, ini Nokia. Ini chargernya udah support fast charging juga, walaupun bukan yang quick charge yang zaman sekarang yang 30 watt, 60 watt, no, tapi cukup cepet sih. Nah, ini kita dapat ini ya, hub handphone plus soft case-nya, terus kita dapat charger, terus kita dapat dusnya dengan harga 2 juta. Oke. Nah, nanti link pembeliannya kita akan taruh di bawah. Tapi ya kalau udah habis ya maaf ya. Cepat-cepat aja di sana karena ya HP-HP-nya sih bagus-bagus. Oke, kita cek ya. Kita singkirin dulu dan kita akan coba mulai review si handphonenya. Nah, kita coba lepas soft case-nya dulu. Oke, sekarang kita coba
review dulu handphonenya. Jadi oke. Coba terangin dulu. Nah, ini dia, coba kita review handphonenya ya. Ini dia si Nokia 8 dengan segala kemewahannya. Pertama gue pengen cerita dulu bahwa si Nokia 8 ini memang seri flagship yang keluar di sekitar tahun 2017. Nah, tahun 2017 itu berarti udah hampir 4 tahun yang lalu, tepatnya di Agustus tanggal 16. HP ini dirilis Nokia sebagai seri flagshipnya di spesifikasi 835, yang mungkin pada saat itu Nokia agak ketinggalan ya, karena di tahun-tahun itu kayaknya masih ada HP-HP yang sudah pakai Snapdragon 845 tapi Nokia masih setia di 835. So, apa sih yang harus kita bahas dan apa yang harus kalian ketahui tentang si HP flagship atau mantan flagship dari Nokia ini? Yang pertama adalah dari body, kita bahas dari luarnya dulu. Memang dia agak nggak mulus ya, ada beberapa dent di sini. Tapi overall material belakangnya ini tuh pakai aluminium dan frame-nya juga pakai aluminium. Dia pakai aluminiumnya adalah 6000 series seperti itu. Jadi si HP ini memang kuat, dan kelemahannya adalah kalau frame-nya pakai aluminium, kadang panas yang ada di prosesor terhantar ke seluruh badan. Tapi enaknya adalah dengan frame aluminium ini, panas di HP sebenarnya itu lebih terjaga dan performanya lebih terjaga. Dan di belakang ini ada beberapa lubang mic, ada satu, di bawah juga ada satu, lalu kalau nggak salah ada satu lagi ya. Jadi buat Ozo audio. Itu bagian belakangnya, di belakangnya ada tulisan Nokia. Ini ada lensa utama dan lensa kedua. Nah, di lensa utama ini dia 13 megapiksel dengan f aperture-nya 2.0, dan lensa keduanya juga sama-sama 13 megapiksel tapi untuk lensa black and white aja. Nah, untuk perekamannya di belakang sih dia udah sampai 4K dan dia juga dukung stabilisasi, tapi stabilisasinya kalau nggak salah cuma sampai Full HD. Cuma kita cek lagi nanti, oke? Nah, itu bagian belakang ya. Di bagian atas di sini ada earphone jack. Nah, masih ada earphone jack. Buat yang kangen nih, buat yang gue bukan pecandu Bluetooth earphone bang, gue nggak punya earphone Bluetooth bang. Nah, ini kalian bisa pakai sih nih. Jadi masih ada earphone jack 3,5 mm. Di bagian samping di sini, kita coba bisa ke sini ya, nggak kelihatan. Nah, di bagian samping di sini ada SIM tray. Nah, SIM tray-nya ini coba kita cek ya. Aku juga lupa dia pakai apa. Tapi kalau nggak salah di sini untuk SIM-nya dia pakai dual SIM tapi pakai hybrid. Jadi yang keduanya itu dipakai untuk micro SD kalau mau pakai micro SD seperti itu. Dan di bagian bawah ini ada USB Type C. Sini ya, sini aja nggak kelihatan. Ini ada USB Type C. USB Type C. Di sini ada speaker, mono speaker, sama ini ada lubang mic yang tadi ya. Di bagian samping sini ada tombol volume, tombol power sama tombol volume up down, dan udah itu aja. Coba kita cek SIM tray-nya. Enak ya unboxing sambil ada kicauan burung. Jadi si satunya ini bisa buat micro SD. Kalau yang mau pakai micro SD, kalau enggak ya udah dua-duanya SIM aja gitu. Dua-duanya udah dukung 4G LTE dengan kategori 6. Jadi kalau kategori 5. Jadi dia udah support 450 Mbps sampai uploadnya itu sekitar 150 Mbps seperti itu. Kalau dari bodi depannya dia cukup ganteng ya. Di bawah ini dia udah ada tombol home, dan di tombol home ini dia sekaligus fingerprint kayak tadi nih. Dan fingerprintnya udah cukup cukup ya. Cepet sih enggak, cukup aja gitu. Tapi feelnya karena fingerprintnya di depan tuh jadi kayak ada agak nostalgia gitu dengan HP-HP yang flagship banget, dan feelnya tuh mantap. Tuh, mantap sih. Nah, di sini ada juga LED. Jadi sini sebenarnya ada LED nyala gitu, cuman dia udah agak redup ya.
Cuman enaknya adalah kalau di malam hari ini tuh bisa dipakai buat ngasih tahu, oh ini tuh tombol back, ini tuh tombol, ini tuh tombol menu yang banyak itu, terus ini tombol back seperti itu. Dan ini tuh asik sih, asik dalam arti kayak kita tuh lagi komunikasi sama handphone gitu. Waktu kita touch dia nyala tuh. Jadi kayak ada komunikasi antara kita sama handphone. Asik sih. Terus yang di atas ini dia ada tulisan Nokia, di atas ini ya, ada tulisan Nokia. Lalu di sini ada kamera 8 megapiksel dengan bukaan itu kalau nggak salah. Oh, ini nih. Selfie kameranya dia 13 megapiksel dengan bukaan 2.0 juga. Jadi sama-sama 13. Ini ada earpiece. Lalu ini kacanya dia dimensinya itu sebenarnya dia 5,3 inci. Jadi dari sini ke sini itu 5,3 inci. Tapi kalau dari panjang HP dia tuh sama kayak Zenfone 5Z, panjangnya sama, hanya ukuran layarnya doang yang beda. Jadi dia 5,3 inci dan dia udah pakai Gorilla Glass 5 gitu. Dia udah upgradable sampai ke apa ya, Android Pie tadi kita Android Pie. Nah itu bagian depan ya, ada Gorilla Glass 5, 13 megapiksel front kamera, ada Nokia, lalu juga ada tombol navigasi di sini yang fisik, yang touchscreen. Di sini juga ini tombol home-nya dan sekaligus fingerprint sensor. Oke, terus di sini penyimpanannya. Nah ini kita dapat penyimpanannya yang 64 GB dengan RAM 4 GB gitu ya. Ini. Oke. Yuk kita nggak langsung berlama-lama, langsung tes aja biar video nggak kepanjangan. Yang jadi surprisingly adalah si HP ini tuh sebenarnya dia udah pakai Snapdragon 835 tapi dia itu adem dibuat main game. Jadi kemarin tuh gue coba main game COD Mobile, PUBG Mobile dan COD Mobile. Surprisingly mereka itu apa ya? Gue udah main 30 menit tapi HP-nya tuh tetap adem. Adem dalam artian memang adem gitu. Jadi enak banget. Coba ini gue cek ya, gue kasih tahu kenapa si HP ini tuh wajib lo beli, atau ya kalau yang pengen beli HP gaming dan kecil, ini tuh compact ya, nggak kecil-kecil banget tapi compact. Ini tuh juga enak banget sih buat game gitu. Nah yang di ini kita pakai yang Full HD 60 fps ya, kita coba. Oke. Mantap, mulus banget, mantap. Oke kita ganti SKS aja. Satu game, jadi dari baterai 89 itu ngurangnya ke 71, jadi hampir 18%. Jadi pengurangnya 18% satu kali game. Satu kali game berapa ya? 24 menit. Jadi 24 menit 24,8 menit itu ngurangnya 18% dan kita dapat chicken dinner. Oke, itu ya untuk game PUBG. Harus mikir 50. Oke. Kalian juga bisa cek ya suara speakernya bagaimana.
Nah di awal tadi masih ada frame drop ya, di awal banget. Oke, nah kita coba cek dulu settingannya di sini. Setting suara dan grafik. Nah, kita bisa pakai max, tapi baiknya kualitas grafiknya kita pakai yang medium aja, biar nggak terlalu berat. Oke. Oke, mati guys. Kirim. Mantap. Oke. 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 Kita cabut guys. Kita cabut, takut. Langsung kirim rudal. Cus. Langsung. Oke, dapat 2 kill, mantap. Wow. Oke, enemy down. Oke. Wah, kita diincar dari belakang. Wow. Oke, jangan banyak. Nggak boleh ya, nggak boleh macam-macam ya. Kita kirim rudal. Nyoh. Mantap. Udah keduluan guys. Wah, ini mah penyerbuan namanya. Langsung mati. Oke, dua lagi. Please, langsung rudal aja lah. Boom. Ternyata udah ada yang ngekill guys. Nah itu tadi COD Mobile di sini. Jadi kalau dia grafiknya tadi dimentokin high, itu agak ada frame drop. Gue ngerasa ada frame drop. Tapi kalau kita settingnya di yang grafik yang kiri itu lebih enak. Dan jujur ketika main PUBG sama main CODM ini lebih panas main CODM. Ini agak lebih hangat kalau pas main CODM. Kalau PUBG tadi cenderung enak, stabil ya. Nah itu tadi game PUBG dan game COD Mobile. Nah setelah itu kita akan tes kameranya, lalu akan tutup video ini. Kayaknya udah kepanjangan banget. Oke, kita akan coba cek kameranya. Dan ini contoh videonya. Jadi ini kalau kondisi cukup cahaya. Gimana suaranya? Silahkan dicek. Kalau videonya yang kamera depannya 13 meganya ini sih cukup ya. Cukup untuk video-video iseng aja sih.
Tapi overall dynamic range-nya sih masih agak kurang bagus ya menurut saya tuh. Jadi dynamic range-nya biasa aja. Ini juga kalian bisa cek gimana audio saya. Ini nah di Nokia 8 ini kita bisa ganti mic-nya mau dari arah mana. Contoh ini dari arah depan, ini arah depan. Ini dari arah sekitar, halo sekitar. Dan ini dari arah belakang, jadi mic-nya dari arah belakang. Silahkan dicek. Cek mic arah belakang. Nah gitu. Kita balikin lagi. Itu untuk kamera belakangnya. Kamera selfie. Dan ini untuk kamera belakang yang 13 megapiksel. Ini cenderung warnanya lebih bagus kayaknya. Dia kayaknya si Nokia 8 ini dia udah ada optical image stabilization nya, jadi udah ada OIS nya. Jika kita lari gini harusnya sih nggak masalah ya. Ini gue pegang pakai satu tangan. Ini pakai satu tangan ya. Cepat loncat. Oke, loncat. Nah, coba lagi. Oke. Lari, kita lari. Nah, kita coba di tempat. Nah, silahkan dicek gimana performa videonya. Overall sih dari match range-nya biasa aja. Oke, sebagai salam penutup itu tadi review dari Nokia 8. Sekarang gue juga masih pakai kamera selfie-nya Nokia 8. Silahkan dinilai apakah HP ini bagus untuk kalian. Tapi menurut gue pribadi, HP compact dengan performa yang mantap, dengan kamera yang cukup bagus juga, harganya 2 juta. Lo udah punya fitur flagship di sini, udah ada NFC, udah ada OIS Optical Image Stabilization di kamera belakangnya, yang dimana banyak HP sekarang yang belum punya. So demi semua itu dan jangan lupa juga dia stok Android, jadi OS-nya tuh stok Android, ringan banget. Udah capek. Jadi kalau dari gua ini rekomendasi bagi yang mau punya HP mungil dengan performa yang mantap serta build quality yang keren abis. So itu dia dari CS Gadget, dan salam, sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau suka silahkan tombol like, kalau mau juga silahkan klik share, dan jangan lupa komentar serta subscribe. Bye bye. Okay, let's do this.